Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata kuliah Hadis Tarbawi di pertemuan yang kedua. Dan marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akan saya share screen materi kita. Nah, ini materi kita. Pertemuan kedua tentang guru, ya, pengertian etika, tugas dan kewajiban. Sebagai dasar hadis akan saya sampaikan di sini sebuah hadis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu kana yaqul اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو فيما بين ذلك إنما بين ذلك جاهل وإن الملائكة تبسط أجنحتها للرجل غدا يبتغي العلم من الرضا بما يسلم. Ini hadis yang menjadi dasar perkuliahan kita. Selanjutnya terjemahnya. Ada sedikit redaksinya yang berbeda, ya. Saya bersumber dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jadilah kamu seorang yang alim atau seorang pendidik atau pendengar atau pencinta ilmu, ulama, dan janganlah kamu tidak menjadi seorang di antara kesemuanya sebagai seorang yang bodoh. Karena sungguhnya malaikat senantiasa membentangkan sayapnya untuk seorang yang menuntut ilmu. Ada sedikit perbedaan matan dengan terjemahnya, ya. Tapi periwayatnya sama. Sekarang kita masuk kepada kandungan hadis. Kita awali dari pengertian guru dan perannya. Pendidik atau guru dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, rasa, kognitif, cipta, maupun psikomotorik atau karsa. Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, ya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala, mampu melaksanakan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Saudara-saudari sekalian, pendidik pertama dan utama adalah orang tua sendiri. Mereka berdua yang bertanggung jawab penuh atas kemajuan perkembangan anak kandungnya. Karena sukses tidaknya anak sangat tergantung kepada pengasuhan, perhatian, dan pendidikannya. Kesuksesan anak kandung merupakan cermin atas kesuksesan orang tua juga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhaki Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Saudara-saudari sekalian, pendidik dalam konteks ini adalah mereka yang memberikan pelajaran peserta didik, yang memegang suatu mata pelajaran tertentu di sekolah. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama terhadap anak-anaknya
tidak selamanya memiliki waktu yang leluasa dalam mendidik anak-anaknya. Selain karena kesibukan kerja, tingkat efektivitas dan efisiensi pendidikan tidak akan baik jika pendidikan hanya dikelola secara alamiah. Oleh karena itu, anak lazimnya dimasukkan ke dalam lembaga sekolah. Penyerahan peserta didik ke lembaga sekolah bukan berarti melepaskan tanggung jawab orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama. Tapi orang tua tetap mempunyai saham yang besar dalam membina dan mendidik anak kandungnya. Pendidikan menurut Islam bukan hanya sebatas kegiatan mentransfer ilmu, ya, informasi dan ilmu pengetahuan, melainkan lebih dari itu ialah meliputi kegiatan mentransfer kepribadian. Terkait dengan ini, guru sesungguhnya bukan sembarang pekerjaan, melainkan adalah pekerjaan yang pelakunya memerlukan persyaratan, baik terkait dengan akhlak, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Abuddin Nata, secara sederhana tugas pendidik adalah mengarahkan dan membimbing para murid agar semakin meningkat pengetahuannya, semakin mahir keterampilannya, dan semakin terbina dan berkembang potensinya. Sedangkan tugas pokok pendidik adalah mendidik dan mengajar. Mendidik ternyata tidak semudah mengajar. Dalam proses pembelajaran, pendidik harus mampu mengilhami peserta didik melalui proses belajar mengajar yang dilakukan pendidik, sehingga mampu memotivasi peserta didik mengemukakan gagasan-gagasan yang besar dari peserta didik. Selanjutnya, dalam konteks mengajar, pendidik mesti menyadari bahwa setiap mata pelajaran mestinya membawa dan mengandung unsur pendidikan dan pengajaran. Unsur pendidikan dimaknai dapat membina dan menempa karakter pendidik agar berjiwa jujur, bekerja secara cermat dan sistematik. Sedangkan unsur pengajaran dimaknai untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik kepada setiap mata pelajaran yang diterimanya. Secara khusus, bila dilihat tugas guru pendidikan agama atau Islam adalah di samping harus dapat memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama, juga diharapkan dapat membangun jiwa dan karakter keberagamaan yang dibangun melalui pengajaran agama tersebut. Artinya tugas pokok guru agama menurut Abuddin Nata adalah menanamkan ideologi Islam yang sesungguhnya pada jiwa anak. Pada uraian yang lebih jelas, Abuddin Nata lebih merinci bahwa tugas pokok guru pendidik adalah mengajar dan mendidik. Mengajar di sini mengacu kepada pemberian pengetahuan, transfer of knowledge, dan melatih keterampilan dan melakukan sesuatu, dalam melakukan sesuatu. Sedangkan mendidik mengacu pada upaya membina kepribadian dan karakter si anak dengan nilai-nilai tertentu, sehingga nilai-nilai tersebut mewarnai kehidupannya dalam bentuk perilaku dan pola hidup sebagai manusia yang berakhlak. Apabila pendidik dilihat dalam konteks yang luas, maka tugas pendidik bukan hanya di sekolah atau madrasah, tapi dapat juga melaksanakan tugasnya di rumah tangga. Selanjutnya, menurut Ahmad Tafsir, tugas mendidik di rumah tangga dapat dilaksanakan dengan mudah, karena Tuhan Allah telah menciptakan landasannya, yaitu adanya rasa cinta orang tua terhadap anaknya yang merupakan salah satu dari fitrahnya. Rasa cinta terlihat misalnya dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat ke-46, dan surah Al-Furqan ayat ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Di ayat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudara sekalian, cinta kepada anak-anak telah diajarkan juga oleh Rasulullah kepada para sahabat. Orang Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, apakah engkau menciumi putra-putri engkau? Kami tidak pernah menciumi anak-anak kami. Orang yang mulia itu berkata,
Apakah kamu tidak takut Allah akan mencabut kasih sayang dari hatimu? Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, Ramayulis menguraikan tugas pendidik sebagai warasatul anbiya, waris nabi, pada hakikatnya mengemban misi rahmatan lil alamin, yakni suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah guna memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Untuk melaksanakan tugas demikian, pendidik harus bertitik tolak pada amar ma'ruf nahi mungkar, menjadikan prinsip tauhid sebagai pusat kegiatan penyebaran misi iman, Islam, dan ihsan. Kekuatan yang dikembangkan oleh pendidik adalah individualitas sosial dan moral. Muhammad Uzair Usman menjelaskan bahwa tugas guru atau pendidik sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Saudara-saudara sekalian, pada bagian lain, Usman menyoroti tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Dia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Pelajaran apapun yang diberikan hendaknya dapat memotivasi bagi siswanya dalam belajar. Sedangkan tugas guru pada bagian lain adalah terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada bidang ini, guru merupakan komponen strategis yang memilih peran yang penting menentukan gerak maju kehidupan bangsa. Saudara-saudara sekalian, Muhaimin menjelaskan tugas pendidik atau guru sekaligus dengan karakteristiknya yang diawali menguraikannya dari istilah yang dipakai terhadap guru dalam literatur pendidikan Islam, yaitu satu, ustaz. Karakter dan tugasnya adalah orang yang berkomitmen terhadap profesional, yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu, proses dan hasil kerja, serta sikap continuous improvement. Yang kedua, muallim. Karakteristik dan tugasnya adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu atau pengetahuan, internalisasi, serta amaliyah atau implementasi. Selanjutnya ada istilah murabbi. Murabbi itu karakteristik dan tugasnya adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Yang ketiga, istilah mursyid. Karakteristik dan tugasnya adalah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi dirinya, atau menjadi pusat anutan, teladan, dan konsultan bagi peserta didiknya. Yang keempat, mudarris. Karakteristik dan tugasnya adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbarui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kelima, muaddib. Karakteristik dan tugasnya adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Saudara-saudara sekalian, kita masuk ke karakteristik guru. Syekh Ahmad Ar-Rifai mengungkapkan bahwa seorang biasa dianggap sah untuk dijadikan sebagai pendidik dalam pendidikan Islam apabila memenuhi dua kriteria. Yang pertama, alim, yaitu mengetahui betul tentang segala ajaran dan syariahnya Nabi, sehingga ia akan mampu transformasikan ilmu yang komprehensif, tidak setengah-setengah. Yang kedua, adil. Adil riwayat, yaitu tidak pernah mengerjakan satu pun dosa besar dan mengekalkan dosa kecil. Seorang pendidik tidak boleh fasik, sebab pendidik tidak hanya bertugas mentransformasikan ilmu kepada anak didiknya, namun juga pendidik harus mampu menjadi contoh dan suri tauladan bagi seluruh peserta didiknya. Dikhawatirkan ketika seorang pendidik adalah orang yang fasik atau orang yang bodoh, maka bukan hidayah yang diterima anak didik, namun justru pemahaman-pemahaman yang keliru yang berujung pada kesesatan. Imam Al-Ghazali menyusun sifat-sifat yang harus dimiliki pendidik. Satu, memandang murid seperti anaknya sendiri. Dua, tidak mengharapkan upah atau pujian.
tetapi mengharapkan keridhaan Allah dan berorientasi mendekatkan diri kepadanya. Yang ketiga, memberi nasihat dan bimbingan kepada murid bahwa tujuan menuntut ilmu ialah mendekatkan diri kepada Allah. 4, menegur murid yang bertingkah laku buruk dengan cara menyindir atau kasih sayang. 5, tidak fanatik terhadap bidang studi yang diasuhnya. 6, memperhatikan fase perkembangan berpikir murid. 7, memperhatikan murid yang lemah dengan memberinya pelajaran yang mudah dan jelas. Dan 8, mengamalkan ilmu. Saudara-saudari sekalian, Abdullah Nasirullahi berpendapat bahwa tugas guru atau pendidik ialah melaksanakan pendidikan ilmiah, karena ilmu mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan kepribadian dan emansipasi harkat manusia. Abdurrahman An-Nahlawi menjelaskan bahwa tugas pendidik ialah mengkaji dan mengajarkan ilmu ilahi sesuai dengan firman Allah, surah Ali Imran ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembah, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab yang disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Saudara-saudara sekalian, Abdurrahman An-Nahlawi memberikan pandangan bahwa tugas pokok pendidik dalam Islam adalah satu, tugas pensucian, dan yang kedua adalah tugas pengajaran. Dalam dengan ini Al-Ghazali yang dikutip Samsul Nizar menjelaskan pula bahwa tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membawa hati manusia untuk taqarrub ila Allah. Para pendidik hendaknya mengarahkan peserta didik untuk mengenal Allah lebih dekat melalui seluruh ciptaan Allah. Berkaitan dengan pendidikan ilmiah, hal yang utama harus dikembangkan oleh pendidik adalah pengembangan akal peserta didik. Dengan lakukan hal demikian, peserta didik dapat mengembangkan akalnya secara maksimal. Hingga tokoh pendidik Padang Abdullah Ahmad menjelaskan bahwa sesungguhnya akal merupakan nikmat Allah yang terbesar kepada manusia. Manusia sebagai pendidik akan memberikan pemahaman pemikiran yang terintegral dalam proses pembelajaran, sehingga pendidik merasa bertanggung jawab untuk mengembangkan akal peserta didik sebagai konsekuensi pekerjaan. Pada sisi yang berbeda, pendidikan bukan hanya sebagai pengajar, pendidik bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sekaligus sebagai pembimbing, pelatih, bahkan pencipta perilaku peserta didik. Dalam tugasnya sehari-hari yang menjadi fokus utama pendidik, mesti melingkupi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada batasan berbeda, Samsul Rizal mencirikan tugas pendidik adalah pertama sebagai pengajar. Ya. Yang kedua sebagai pendidik. Dan yang ketiga sebagai pemimpin. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dari uraian atas dapat dirumuskan bahwa tugas pendidik adalah melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dalam kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih, sehingga terlaksananya 4 pilar pendidikan, yakni belajar mengetahui, learning to know, belajar berbuat, learning to do, belajar menjadi seseorang, learning to be, dan belajar hidup bermasyarakat, learning to live together. Nah, kemudian yang C, kedudukan dan keutamaan guru. Guru di sekolah ataupun tempat lain sebagai pemegang amanat, guru bertanggung jawab atas amanat yang diserahkan kepadanya. Allah berfirman di An-Nisa 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih.
Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Saudara-saudara sekalian, begitu beratnya amanah yang diemban seorang pendidik, utama dari orang tua mempercayai untuk mendidik anaknya menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Lalu apa pula keutamaan-keutamaan bagi seorang pendidik atau guru tersebut? Keutamaan pendidik dalam ajaran Islam adalah bahwa pendidik atau guru sangat dihargai kedudukannya. Kedudukan seorang pendidik telah dijelaskan oleh Allah maupun Rasul-Nya. Penjelasan Allah termaktub dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya alladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Orang-orang yang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudara sekalian, sedangkan penjelasan Rasulullah termaktub dalam hadisnya di antaranya yang diriwayatkan Bukhari yang artinya sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Berdasarkan firman Allah dan hadis tersebut membuktikan bahwa begitu tingginya kedudukan bagi seorang mempunyai ilmu pengetahuan seperti guru yang profesional yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi, bahwa seorang berilmu diberi kekuasaan menundukkan alam semesta demi kemaslahatan manusia. Oleh karena itu jagalah dalam kehidupan sosial masyarakat, para ilmuwan, pendidik dipandang memiliki harkat dan martabat yang tinggi, terutama yang mempraktikkan ilmunya demi kepentingan dan kemaslahatan dalam suatu masyarakat. Selanjutnya Al-Ghazali meletakkan kedudukan pendidik sebagai guru pada posisi yang penting, dengan keyakinan bahwa pendidik yang benar merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menciptakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tingginya kedudukan seorang pendidik disebabkan oleh seorang pendidik menjalankan tugas mulia yang diemban. Tugas yang diemban oleh seorang guru hampir sama dengan tugas seorang rasul. Artinya tugas pendidik sebagai warasatul anbiya, yang pada hakikatnya mengemban misi rahmatan lil alamin, yaitu suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah guna memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Dari sekian banyak tugas dari seorang pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan hati manusia untuk bertaqarrub kepada Allah. Seiring dengan pandangan ini, Abdurrahman An-Nahlawi menyebutkan tugas dari pendidik adalah sebagai fungsi penyucian. Yang kedua, fungsi pengajaran. Dengan demikian jelas bahwa tanggung jawab pendidik seperti guru dan kiai adalah mendidik individu supaya beriman kepada Allah dan melaksanakan syariat Allah, mendidik diri supaya beramal soleh, dan mendidik masyarakat untuk saling menasihati agar tabah dalam menghadapi kesusahan, beribadah kepada Allah, serta menegakkan kebenaran. Rasulullah bersabda, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin, suami adalah pemimpin terhadap anggota keluarganya, dan istri adalah pemimpin di tengah-tengah rumah tangga suaminya dan terhadap anaknya. Setiap orang di antara kalian adalah pemimpin, dan masing-masing bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan hadis tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang dewasa dibebani kewajiban dan diserahi kepercayaan untuk menjalankan dan memelihara suatu urusan, serta dituntut untuk berlaku adil dalam urusan sebagai pendidik. Dengan kata lain, bahwa yang bertanggung jawab sebagai pendidik atau dalam pendidikan adalah orang dewasa yang beragama Islam, baik sebagai orang tua, pendidik atau guru, dan bangsa atau negara yang berkuasa.
Namun sebagai tenaga pendidik seperti guru, bukan semua yang dapat menjadi guru. Akan tetapi orang yang akan menjadi guru terlebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan. Bagi yang memenuhi persyaratan tersebutlah termasuk orang yang mulia dan bermartabat tinggi baik di sisi Allah maupun dalam masyarakat. Saudara-saudara sekalian, inilah yang menjadi pembahasan kita dalam pertemuan kali ini, yang mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita calon, terutamanya saudara sekalian sebagai calon pendidik kelak di masa yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.